Anek Konda Tanson, yang kerap dipanggil dengan sebutan Anek. Pria tampan dengan sorot mata tajam, sebuah tatapan yang dia warisi dari sang ayah. Tak hanya itu, dia juga sudah memegang pimpinan tertinggi di perusahaan Tan Group, menggantikan posisi ayahnya sejak 1 tahun lalu. Dan sepertinya, Anek pun sedikit mengikuti alur takdir Ken. Di ruangannya, suara erangan terdengar nyaring, kepala pria tampan itu tampak menengadah, sementara bagian bawah tubuhnya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Anek masih bersenang-senang dengan banyak wanita. Baginya cinta hanyalah tentang hasrat bersama, bukan tentang rindu apalagi tangisan saat pasangan kita berselingkuh. Hingga sampai sekarang pria tampan itu tidak pernah serius memiliki pacar. Sifat Anek memang sedikit berbeda dari keempat adik kembarnya. Dia selalu berpikir bahwa masa muda adalah waktu baginya untuk bersenang-senang. Namun, meskipun demikian, Anek tidak pernah bermain dengan sungguh-sungguh, dia hanya melakukan O*R*A*L seks dengan para pacarnya. Dia tidak pernah benar-benar bercinta dengan mereka. Dia masih perjaka. Anek tidak bisa lagi menahan sesuatu yang hampir saja membuncah dari pusat tubuhnya. Dia menekan kepala wanita itu, tetapi sebelum pelepasan itu dia dapatkan, pintu ruangannya justru terbuka dan menampilkan sang ibu dengan wajah garang, seperti singa betina yang hendak menerkam. "Mommy," panggil Anek cemas sambil mendorong pelan wanita yang merupakan sekretarisnya. Hingga wanita itu sedikit terjengkang ke belakang, sementara Anek bangkit dan segera membalikkan badan. Zoya sontak mendelik melihat kelakuan putra sulungnya. Sesuatu yang tidak pernah berubah, dan membuatnya sakit kepala. Zoya yang merasa geram segera melangkah dan menjewer telinga Anek. "Au! Mommy, kenapa telingaku ditarik-tarik seperti ini? Sakit Mom?" Keluh Anek merasakan sakit pada telinganya yang ditarik dengan paksa oleh sang ibu. Sementara resleting celananya masih tersisa setengah, belum tertutup dengan sempurna. Dan semua itu membuat Zoya geleng-geleng kepala. "Kenapa kamu bilang? Apa-apaan kamu, An? Berani bermain-main di kantor seperti ini?" Cetus wanita berkepala 4 itu, dia semakin menarik telinga Anek dengan keras membuat pria tampan itu mengadu kesakitan. Aduh, Mom. Ampun, aku cuma nyicip doang loh, nggak sampai masuk beneran, bela Anek dengan memegangi telinganya yang hampir saja putus karena ulah sang ibu. Pria tampan itu menatap ke arah pintu di mana asistennya berada, dia melotot pada Caka, disuruh berjaga malah teledor seperti ini, alhasil ibunya bisa masuk dan melihat kelakuan nakalnya. Benar-benar tidak tahu diuntung. Nyicip-nyicip, nggak ada acara icip-icip, kalau kamu mau itu-itu ya nikah. Biar kamu bebas, mau jungkir balik setiap hari juga nggak masalah. Zoya mulai nyerocos memberikan siraman rohani untuk putranya. "Nyicil, Mommy." Mendengar itu, Zoya semakin mendelik. "Anek Konda Tanson!" Teriaknya begitu menggema dan membuat sakit telinga. Wanita beranak 5 itu menatap pula pada sang sekretaris, wanita yang mau-mauan saja diperbudak oleh putranya. "Dan untuk kamu keluar dari sini. Mulai hari ini, kamu dipecat." Wanita bernama Rosa itu mengangkat kepalanya, tercengang dengan keputusan sang nyonya yang tiba-tiba memecatnya. "Nyonya, kenapa memecat saya?" "Saya." Anek memberi kode dengan kedipan matanya, meminta agar Rosa diam. "Mengenai Zoya, biar jadi urusannya." "Kenapa kamu, An? Kedip-kedip seperti itu, kamu cacingan." Pria tampan itu kembali berakting, dia memegangi telinganya sambil merengek pada Zoya. "Mom, lepasin aku dulu dong. Mommy juga tidak bisa asal pecat saja, dia itu sekretaris aku." "Sekretaris plus-plus maksud kamu?" Potong Zoya cepat, dia kembali memberikan sorot mata tak ramah pada Rosa, dan segera mengusir wanita itu untuk keluar dari ruangan putranya. "Pergilah, mulai saat ini kamu bukan lagi pegawai di sini, aku akan memberikan pesangon untukmu," tegas Zoya. "Mommy." "Caka, cepat bawa dia pergi, saya mau bicara dengan Anek."
titah Zoya tak peduli dengan rengekan sang anak. Baik, Nyonya. Caka langsung patuh pada perintah ibu dari bosnya. Dia mengajak Rosa untuk keluar, sementara Zoya kembali memberi tatapan sengit pada Anek. Pria tampan itu mulai merasa pusing, sudah gagal pelepasan, malah harus berhadapan dengan Ratu Ular. Pulang nanti, kamu harus bicara dengan Dedi. Dan jangan berani keluar rumah malam ini. Cetus Zoya memberi ancaman pada Anek, setelah itu dia baru melepaskan telinga putranya, hingga tampak sangat merah. Ah, Momi benar-benar kejam. Au! Anek merasakan mules pada pangkal pahanya akibat tabokan sang ibu. Sementara Zoya tidak merasa bersalah sedikit pun, dia justru menarik sudut bibirnya sinis. Itu akibatnya membantah ucapan Momi. Sekali lagi kamu bermain dengan mereka, Momi potong anak codamu, biar sekalian tidak bisa bermain selamanya. Sepeninggal Zoya, Anek mengeratkan gigi gerahamnya dan meninju udara, untuk menguapkan kekesalan yang menggumpal di dadanya. Tidak ada pilihan lain, dia harus bersolok karir di dalam kamar mandi sambil membayangkan wajah cantik dan seksi beberapa pacarnya. Ceka, benar-benar sial. Kenapa Momi pakai ke kantor segala sih? Gerutu Anek sambil melangkah ke tempat semedi, untuk memanjakan sesuatu yang ada di bawah sana. Tuan, sebentar lagi ada. Diam. Ini semua gara-gara kamu. Harusnya kamu bisa menahan Momi, kamu malah membiarkannya masuk, atau kamu memang sengaja, iya? Tukas Anek yang sudah memegang kenop pintu, emosinya sedang berada di puncak ubun-ubun, hingga pria itu bisanya hanya marah-marah. Caka yang hendak bicara akhirnya memilih diam. Bukan sekali, dua kali dia mendapat perlakuan seperti ini, karena Zoya memang sudah sering memergoki anaknya tengah bermain dengan para wanitanya. Dan ujuk-ujuk, Caka juga yang terkena imbasnya. Anek mendengus kasar, dia segera berlalu untuk menuntaskan hasratnya yang sempat tertahan. 10 menit waktu yang Anek butuhkan, dia merapihkan pakaiannya kembali untuk memimpin rapat siang ini, perasaannya sudah lebih baik sekarang, dan semoga saja tidak ada lagi yang membuatnya kesal. Anek keluar dan langsung menyalakan sebatang rokok, dia menatap Caka yang setia berdiri tegak di sudut ruangan. Ca, buka lowongan lagi untuk calon sekretarisku yang baru. Ucapnya sambil menghembuskan asap bernikotin itu. Baik, Tuan. Apa persyaratannya perlu saya ubah? Karena sepertinya Nyonya Zoya akan memantau langsung para calon sekretaris Anda, tanya Caka seraya memberitahu pula sesuatu yang sepertinya akan dilakukan oleh Nyonya Besar Tan. Anek nampak berpikir sejenak, lalu dia menggelengkan kepala. Tidak perlu, seperti biasa saja. Momi tidak akan tahu. Baik, Tuan. Dan setelah itu, Anek menarik sudut bibirnya tipis. Baginya ancaman sang ibu bukanlah apa-apa. Dia mengusap rokok yang ada di tangannya ke dalam asbak, lalu mengajak sang asisten untuk pergi ke ruang rapat. Malam harinya, sudah seperti akan disidang, Anek duduk berseberangan dengan sang ayah di ruang belajar. Ini pasti kerjaan ibunya, menyuruh Ken agar menasehatinya, panjang kali lebar, dan nyatanya tidak berarti apa-apa. An, berhentilah membuat masalah dengan Momi, kamu sudah besar, dan kamu adalah kakak tertua di sini, kamu harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adikmu. Ucap Ken menatap putra sulungnya, dia seperti tengah menatap dirinya sendiri pada diri Anek, bukan hanya wajah yang mirip, tetapi kelakuan serta sifat pria itu juga sama persis dengan Ken waktu muda. Anek menghela nafas panjang. Dad, kamu jangan hanya mendengarkan Momi saja dong. Dedi seperti tidak pernah muda saja. Kalau sudah tiba waktunya, aku pasti akan menikah. Lihat saja Dedi bahkan mendapatkan Momi, padahal usia kalian terpaut jauh. Mungkin saja jodohku masih bocah, dan baru masuk sekolah TK. Papar Anek dengan santai, bahkan terkesan kurang ajar. Benar-benar sama persis dengan sikap Ken pada kakek Abian. Anek kamu jangan. Dad, aku mengerti kekhawatiran kalian, lagi pula aku tidak sampai bermain tusuk-tusukan. Aku masih waras, untuk tidak menghamili anak orang. Dan perlu kamu tahu,
"Dad, sifatku ini menurun dari mana?" potong Anek dengan tersenyum menggoda, membuat wajah Ken semakin terlihat kesal. "Apa maksudmu?" cetus pria parubaya itu sambil melotot. Namun, Anek justru terkekeh kecil, dan tidak menanggapi amarah sang ayah dengan serius. "Dad, dari jarak usia kalian, aku bisa tahu, pasti Daddy yang menggoda Mommy lebih dulu, iya kan? Ayo jujur." Ken membuang nafas dan memutar bola matanya jengah. Astaga, anaknya ini benar-benar. Rasanya Ken ingin memasukkan Anek kembali ke dalam perut Zoya, kalau bisa tukar tambah. "Kamu membicarakan apa, An? Jangan membahas yang aneh-aneh. Sekarang fokus pada dirimu. Daddy tidak mau dengar lagi kamu membuat masalah dengan Mommy." Tegas Ken, karena pasalnya jatah Ken yang akan kena imbasnya. Selalu saja Zoya memakai ancaman itu, untuk memperdaya dirinya. Anek bangkit dari kursinya. "Kalau begitu Daddy buat Mommy hamil lagi saja, supaya Mommy tidak marah-marah." Ucapnya tanpa beban dan wajah tanpa dosa. Mendengar itu, Ken semakin mendelik, dia hendak bangkit dan memukul Anek, tetapi sang putra justru lebih dulu lari dan keluar dari ruangannya. "Daddy jangan marah-marah juga, nanti cepat tua. Jangan buat Mommy jadi janda muda," teriak Anek sebelum menutup pintu. "Anak sialan. Ku robek mulutmu nanti, An." Di siang yang terik, karena matahari tengah berada tepat di atas ubun-ubun, seorang wanita cantik tengah menggandeng bocah kecil yang baru saja genap berusia 5 tahun, untuk masuk ke dalam mobil. Wajahnya sumringah karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan suaminya. Dialah Jennifer Lawrence, bersama anaknya Dalziel, bocah kecil yang sudah dia adopsi dari sejak masih bayi. Di tangan kanan wanita cantik itu ada sebuah paper bag yang berisi makanan. Dia sengaja memasak dan ingin mengantarkan makanan tersebut pada suaminya, agar mereka makan siang bersama. "Mommy, apa Daddy akan senang jika Ziel ikut?" tanya bocah kecil itu sebelum masuk ke dalam mobil. Bukan tanpa alasan Ziel bertanya seperti itu. Karena selama ini, Michael yang merupakan suami dari Jenny memang tidak pernah menyukai anak kecil. Baginya, Ziel adalah sesuatu yang merepotkan. Sehingga membuat waktunya dengan Jenny menjadi berkurang. Jenny mengulum senyum, dia berjongkok dan mengusap rambut kemasan putranya. Tentu saja, Ziel harus rebut hati Daddy dengan membuat Daddy senang. "Pasti nanti Ziel dibelikan mainan," ucap wanita itu meyakinkan Ziel, hingga bocah itu akhirnya tersenyum lebar. "Oke, Mom. Ziel akan buat Daddy sayang pada Ziel," jawab Ziel dengan semangat, membuat Jenny kembali tersenyum lebar. "That's good, boy. Ayo kita berangkat," ucap Jenny sambil membantu putranya untuk naik. Dia merasa terenyuh tiap kali Ziel bertanya seperti itu, atau terkadang dengan mata kepalanya sendiri dia melihat Michael memarahi putra kesayangannya. Dia sudah sering mengajak Michael bicara, tetapi tidak pernah ada hasil apapun. Pembicaraan di antara mereka mengenai Ziel, hanya mengundang amarah Michael dan berakhir dengan pria itu yang pergi dari rumah. Jenny tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tidak pernah menyangka Michael yang begitu mencintainya, bisa bersikap seperti itu hanya karena seorang anak yang bukan darah dagingnya. Jenny dan Ziel diantar oleh supir pribadi mereka. Supir yang sengaja Michael sediakan untuk mengantar Jenny kemana-mana. Memiliki perusahaan sendiri, membuat Michael melarang istrinya untuk bekerja. Wanita itu hanya diizinkan untuk mengurus rumah. Merasa bosan dengan kegiatannya yang monoton, pun dengan dirinya yang tak kunjung hamil, Jenny meminta izin pada Michael untuk bekerja, tetapi Michael tetap tak memberikan izin. Hingga akhirnya wanita itu memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi, dan bertemulah dia dengan Ziel. Tak berapa lama kemudian, Jenny dan Ziel sampai di perusahaan Michael. Jenny keluar dan kembali menggandeng tangan sang putra untuk masuk ke dalam sana. Dia tidak menghubungi Michael terlebih dahulu, karena dia ingin membuat kejutan untuk pria itu. Tanpa harus bersusah payah meminta izin, Jenny langsung naik ke atas ruangan Michael. Dia beberapa kali membalas sapaan para karyawan, hingga akhirnya dia sampai di lantai tertinggi yang ada di gedung ini.
Mommy, ayo cepat. Daddy pasti sudah sangat lapar, ucap Ziel sambil menarik tangan Jenny tak sabaran. Wanita itu tersenyum lebar, lalu mengangguk mengikuti langkah putranya keluar dari lift, tetapi Ziel malah terlihat bingung. Mommy, kita kemana? Ke kanan atau ke kiri? Tanyanya dengan tatapan mata polos yang membuat Jenny merasa gemas. Wanita cantik itu terkekeh kecil, lalu menarik tangan Ziel ke arah kanan. Kesini, sayang. Nanti Ziel ingat-ingat ya. Bocah itu manggut-manggut, hingga langkah mereka akhirnya sampai di depan ruangan sang CEO. Ziel kembali menunjukkan ketulusannya, dia meminta izin pada Jenny agar dia sendiri yang membuka pintu ruangan sang ayah. Mommy, biar Ziel yang buka, ujarnya dan Jenny langsung mengangguk. Ziel membuka benda persegi panjang itu, hingga terbuka dengan sempurna. Namun, sungguh Jenny tidak percaya. Senyum wanita itu langsung memudar saat melihat dengan jelas suaminya tengah bercumbu dengan wanita lain. Pria itu membangun sebuah hubungan di belakangnya. Bagai disambar petir di siang bolong, Jenny amat terkejut dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Dunianya seolah runtuh seketika. Mike! Teriak Jenny dengan penuh amarah. Dan kedua orang yang ada di dalam sana kompak menoleh ke sumber suara. Kedua netra Michael terbelalak lebar, melihat Jenny dengan Ziel yang berada di ambang pintu. Dia langsung memberi jarak, dan segera berlari ke arah Jenny yang sudah menangis menarik tangan Ziel bersamanya. Jen, dengarkan aku dulu. Ucap Michael sambil mencekal tangan Jenny. Namun, wanita yang tengah dikuasai api cemburu itu langsung menepis tangan suaminya dengan kasar. Jenny menoleh dan menatap Michael dengan tajam. Aku tidak butuh penjelasan. Hari ini juga aku mau kita bercerai. Mendengar itu, mata Michael semakin terbelalak lebar. Dada Jenny senantiasa bergemuruh hebat. Menyisakan rasa sesak yang teramat sangat, dia terus menangis di dalam mobil, mengingat rumah tangganya yang hancur dalam sekejap. Dia tidak menyangka Michael akan tega mengkhianatinya. Apakah ini semua alasan Michael tidak mengizinkannya untuk bekerja, agar pria itu bisa leluasa berselingkuh dengan sekretarisnya? Entah sudah berapa lama Michael menyimpan kebohongan ini, yang jelas Jenny sangat kecewa. Kurang apa dirinya, sehingga Michael begitu tega menduakan cintanya? Apa karena dia tidak bisa hamil? Apa pelayanannya di atas ranjang kurang hebat? Apa kekurangannya sehingga pria itu tega membohonginya seperti ini? Bahkan di saat Jenny mengajak Michael ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan mereka, Michael dengan tegas menolak itu semua. Apakah itu juga salah Jenny? Tangis wanita itu semakin menderas, dia memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sesak. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Ziel. Dada Jenny senantiasa bergemuruh hebat. Menyisakan rasa sesak yang teramat sangat, dia terus menangis di dalam mobil, mengingat rumah tangganya yang hancur dalam sekejap. Bola mata biru bocah itu berkaca-kaca, mendapati ibunya yang menangis seperti ini, bukan hanya dirinya yang disakiti oleh Michael, tetapi ibunya juga mendapat hal yang sama. Bibir Ziel bergetar hingga akhirnya dia ikut menangis, tangan kecilnya tiba-tiba melingkar di tubuh Jenny. Mommy jangan menangis. Ada Ziel di sini. Mommy tidak perlu menangisi Daddy, kita pergi saja dari rumah dan cari Daddy baru. Ziel akan membantu Mommy. I love you, Mom. Ucap Ziel dengan bibir yang senantiasa bergetar. Kalimat polos yang membuat tangis Jenny semakin pecah. Karena rasa sakit yang dia terima, Jenny sampai melupakan Ziel yang harus melihat titik lemah dari dalam dirinya. Jenny memeluk tubuh Ziel dengan sangat erat, sekarang hanya pria kecil ini yang menjadi semangat hidupnya setelah mengetahui semua kebusukan Michael. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena selalu berada di samping Mommy, love you so much my boy, balas Jenny. Kini dia harus memikirkan cara agar dapat bertahan hidup di ibu kota bersama putranya. Ya, dia harus mencari pekerjaan, dia tidak mungkin pulang ke rumah kedua orang tuanya dengan keadaan seperti ini.
apalagi di saat ayahnya dikabarkan tengah sakit. Dia tidak mau menambah beban keluarganya, tentang perceraiannya dengan Michael, biar menjadi urusannya saja. Jenny senantiasa menggenggam tangan kecil Ziel. Mereka masuk ke dalam rumah dengan tergesa untuk memberesi barang-barangnya. Hari ini juga, dia akan meninggalkan pria tukang selingkuh itu. Ziel, bantu Mommy untuk merapikan barang-barang, oke? Kita pergi dari rumah hari ini juga, ucap Jenny dengan berusaha tersenyum. Wanita itu mencoba menjadi kuat, meski tanpa seorang pria di sampingnya. Ziel mengangguk patuh, dia membantu Jenny mengemasi barang-barangnya sendiri. Jenny tidak membawa barang terlalu banyak, dia hanya membawa apa yang menurutnya penting saja. Hingga saat satu koper sudah terisi penuh oleh barang-barang Jenny dan Ziel. Jenny lebih dulu berjongkok di depan tubuh kecil putranya. Ziel, kamu tidak keberatan kan kalau Mommy mengajakmu pergi dari rumah ini? Kita akan pergi ke rumah yang lebih kecil, tapi Mommy janji, Mommy akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan Ziel. Mendengar itu, Ziel meraih kedua tangan Jenny. Mommy, Ziel akan ikut kemanapun Mommy pergi, selagi ada Mommy, Ziel akan suka. Jawab pria kecil itu, membuat Jenny merasa terharu. Wanita itu mengecup puncak kepala putranya, lalu bangkit untuk mengajak Ziel keluar dari rumah Michael. Namun, sebelum itu, Michael dengan nafasnya yang terengah-engah, menghadang langkah Jenny, agar tidak melangkah sedikit pun, apalagi sampai keluar dari rumahnya. Jen, kita bisa bicarakan semuanya. Kamu tidak perlu berlebihan seperti ini, aku bisa jelaskan. Ucap pria itu dengan wajahnya yang terlihat memelas, sementara Ziel yang biasanya takut pada Michael, kini mulai memberanikan diri. Bocah tampan itu membuang sebuah tameng untuk melindungi ibunya dengan merentangkan kedua tangan. Jangan sakiti momiku. Karena kita akan pergi dari sini, kita pasti akan mendapat Daddy yang baru, Daddy yang bisa menjaga aku dan Mommy. Jenny nampak terkejut dengan aksi Ziel yang melindunginya dari seorang Michael. Wanita itu semakin merasa haru, sementara Michael tampak geram. Dia mengepalkan tangannya kuat dan hendak memukul tubuh Ziel, tetapi secepat itu pula, Jenny menarik tubuh Ziel agar kembali bersembunyi di belakangnya. Jangan sakiti anakku. Karena hal itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kamu terlihat sangat menjijikan, Mike, tidak hanya berselingkuh, tetapi kamu juga beraninya hanya pada seorang anak kecil yang berusaha melindungi ibunya. Cetus Jenny menatap sengit ke arah Michael. Michael tidak peduli dengan ucapan Jenny. Dia hanya ingin wanita itu kembali bersamanya. Jen, sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu, selamanya kamu akan menjadi milikku, ingat itu. Tegas Michael yang membuat Jenny merasa jengah. Jenny mengajak Ziel untuk pergi, tetapi Michael tidak diam saja. Dia kembali mencekal tangan Jenny. Dan wanita itu segera menepisnya, bahkan karena saking emosinya Jenny menendang pusaka milik Michael. Auk! Pekik pria itu. Jenny tidak peduli, dia justru menarik koper dan menggandeng tangan Ziel secara bersamaan. Aku tidak peduli dengan semua bualanmu, Mike. Aku akan pergi dari rumah ini, bekerja dan menceraikanmu. Aku akan membuangmu seperti sampah.